Halo kawan-kawan pemburu mix parlay, kembali lagi di channel kita ini Pemburu Mix Parlay. Kembali lagi di tanggal 12 sampai 13 Oktober ini kita berburu mix parlay. Di tanggal ini kita ambil dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Sebelum kita masuk ke laga yang pertama kita, terlebih dahulu saya ingatkan kepada kawan-kawan saya pemburu mix parlay, ini hanyalah buruan semata atau prediksi semata. Bisa salah dan bisa benar, namanya saja prediksi. Oke, tanpa banyak cerita lagi, langsung saja kita masuk ke laga yang pertama kita. Di mana di laga yang pertama ini kita ambil Inggris versus Hungaria. Seperti biasa kita sebelum kita memprediksi siapa buruan kita akan coba bandingkan performa maupun head to head mereka. Jika kita lihat laga terakhir dari Inggris ini di mana mereka menang 5-0 atas Andorra. Jika kita lihat laga terakhir dari sang lawan atau Hungaria, di mana laga terakhir mereka kalah 1-0 atas Albania. Jika kita bandingkan perform di 5 laga terakhir mereka, di mana 5 laga terakhir dari Inggris ini, mereka 3 kali meraih kemenangan, 1 kali kekalahan, 1 kali hasil imbang. Jika kita lihat dari sang lawan atau Hungaria, di mana 5 laga terakhir mereka hanya sekali meraih kemenangan, 3 kali kekalahan, 1 kali hasil imbang. Jika kita bandingkan head to head perjumpaan mereka, di mana jika kita lihat perjumpaan terakhir mereka, Hungaria ini sebagai tuan rumah menjamu Inggris, di mana Inggris ini keluar sebagai pemenang 4-0 atas kemenangan Inggris. Jika kita bandingkan head to head di 5 laga perjumpaan mereka, di mana 5 laga ini 4 kali dimenangkan oleh Inggris, 1 kali hasil imbang. Berarti Hungaria ini tidak pernah meraih kemenangan di 5 laga perjumpaannya dengan Inggris ini. Setelah kita membandingkan perform maupun head to headnya, dapat kita prediksi untuk laga ini kita lebih menjagokan Inggris. Mungkin saja Inggris akan menang 5-1 ataupun 3-0 untuk kemenangan Inggris ini. Jika kita lihat dari nilai handicapnya, di mana Inggris ini lebih mepur 2 bola. Jadi untuk laga ini kita ikut mepur 2 bola dengan memegang Inggris ini sebagai buruan kita. Itu dia laga yang pertama kita atau buruan kita yang pertama. Langsung saja kita masuk ke laga yang kedua atau buruan yang kedua. Masih di liga yang sama atau kualifikasi Piala Dunia yang sama, di mana ada pertandingan dari Denmark versus Austria. Jika kita lihat laga terakhir dari kedua negara ini, di mana jika kita lihat laga terakhir dari Denmark, di mana mereka menang 4-0 atas Moldova. Jika kita lihat dari sang lawan atau Austria, di mana mereka meraih kemenangan 2-0 atas Kepulauan Faroe. Jika kita bandingkan perform di 5 laga terakhir mereka, di mana 5 laga terakhir dari Denmark ini mereka 4 kali meraih kemenangan. Jika kita lihat dari sang lawan atau Austria, di mana mereka hanya 2 kali meraih kemenangan, 3 kali kekalahan, tidak pernah imbang. Jika kita bandingkan head to head perjumpaan mereka, di mana jika kita lihat perjumpaan terakhir mereka, Austria ini sebagai tuan rumah menjamu Denmark, di mana Denmark ini keluar sebagai pemenang 4-0 atas kemenangan Denmark. Jika kita bandingkan 5 laga perjumpaan mereka, di mana masih diunggulkan oleh Denmark ini, di mana 4 kali dimenangkan oleh Denmark dan hanya 1 kali dimenangkan oleh Austria ini. Setelah kita membandingkan head to head maupun performnya, dapat kita prediksi untuk laga ini kita lebih memegang atau lebih menyarankan pemburu mix parlay kawan-kawan saya lebih memegang Denmark, atau saya lebih menyarankan kawan-kawan pemburu mix parlay lebih memegang Denmark. Mungkin saja Denmark ini keluar sebagai pemenang. Jika kita prediksi skornya mungkin saja 3-0 ataupun 4-1 untuk kemenangan Denmark ini. Jika kita lihat dari nilai handicapnya atau nilai pasaran, di mana Denmark ini lebih mepur 2 bola. Jadi untuk laga ini kita ikut mepur 2 bola dengan memegang Denmark sebagai buruan kita yang kedua. Langsung saja kita masuk ke buruan yang ketiga, masih di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Tandingan dari Israel versus Moldova. Jika kita lihat laga terakhir dari Israel ini, di mana laga terakhir mereka kalah 3-2 atas Polandia. Jika kita lihat laga terakhir dari sang lawan atau Moldova, di mana laga terakhir mereka
mereka kalah 4-0 atas Denmark ini. Jika kita bandingkan perform di 5 laga terakhir, mana 5 laga terakhir dari Israel ini mereka 2 kali meraih kemenangan, 3 kali kekalahan, tidak pernah imbang. Jika kita lihat dari sang lawan atau Moldova, di mana Moldova ini hanya sekali meraih kemenangan, 4 kali kekalahan, tidak pernah imbang. Jika kita bandingkan head to head perjumpaan mereka, di mana jika kita lihat perjumpaan terakhir mereka, di mana Moldova ini sebagai tuan rumah menjamu Israel, di mana Israel keluar sebagai pemenang 4-1 atas kemenangan Israel. Jika kita bandingkan 5 laga perjumpaan mereka ini, di mana masih diunggulkan oleh Israel ini, 3 kali dimenangkan oleh Israel dan 2 laga lainnya mereka imbang. Berarti Moldova ini tidak pernah meraih kemenangan di 5 laga perjumpaannya dengan Israel ini. Setelah kita membandingkannya head to head dari perform mereka, dapat kita prediksi untuk laga ini kita lebih menyarankan lebih memegang Israel. Mungkin saja Israel akan keluar sebagai pemenang, mungkin saja jika kita prediksi skornya, mungkin saja 3-0 ataupun 3-1 untuk kemenangan Israel ini. Itu dia buruan kita yang ketiga, kawan-kawan. Langsung saja kita masuk ke buruan yang keempat kita, di mana masih di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, di mana ada pertandingan dari Kepulauan Faroe versus Skotlandia. Jika kita lihat laga terakhir dari kedua negara ini, di mana jika kita lihat laga terakhir dari Kepulauan Faroe, mereka kalah 2-0 atas Austria. Jika kita lihat laga terakhir dari sang lawan atau Skotlandia, di mana mereka menang 3-2 atas Israel. Jika kita bandingkan perform di 5 laga terakhir mereka, di mana 5 laga terakhir dari Kepulauan Faroe ini mereka hanya 2 kali meraih kemenangan, 3 kali kekalahan, tidak pernah imbang. Jika kita lihat laga terakhir atau perform di 5 laga terakhir dari sang lawan atau Skotlandia ini, di mana Skotlandia 3 kali meraih kemenangan, 2 kali kekalahan. Jika kita bandingkan head to head pertemuan mereka, di mana jika kita lihat pertemuan terakhir mereka, Skotlandia ini sebagai tuan rumah menjamu Kepulauan Faroe, di mana Skotlandia ini meraih kemenangan 4-0 atas Kepulauan Faroe. Jika kita bandingkan 5 laga perjumpaan mereka, di mana masih diunggulkan oleh Skotlandia ini, 5 laga mereka raih dengan kemenangan tanpa kekalahan maupun hasil imbang. Berarti Kepulauan Faroe tidak pernah meraih kemenangan di 5 laga perjumpaannya dengan Skotlandia ini. Setelah kita membandingkan perform di 5 laga terakhir dari kedua negara ini, dapat kita prediksi untuk laga ini saya lebih menyarankan kawan-kawan, mungkin saja Skotlandia ini akan meraih kemenangan. Mungkin saja jika kita prediksi skornya, mungkin saja 5 ataupun 4-1 untuk kemenangan Skotlandia ini. Sedangkan jika kita lihat dari nilai handicapnya, di mana Skotlandia ini lebih mepur 2 bola. Jadi untuk laga ini kita ikut mepur 2 bola dengan memegang Skotlandia sebagai buruan kita yang keempat. Langsung saja kita masuk ke buruan kita yang kelima, di mana ada pertandingan dari Lithuania versus Swiss. Jika kita lihat laga terakhir dari kedua negara ini, di mana jika kita lihat laga terakhir dari Lithuania ini, mereka meraih kemenangan 3-1 atas Bulgaria. Jika kita lihat laga terakhir dari sang lawan atau Swiss ini, di mana laga terakhir mereka menang 2-0 atas Irlandia Utara. Jika kita bandingkan perform di 5 laga terakhir mereka, di mana 5 laga terakhir dari Lithuania ini, mereka hanya sekali meraih kemenangan, 4 kali kekalahan, tidak pernah imbang. Dimana jika kita lihat perform di 5 laga terakhir dari sang lawan atau Swiss ini, di mana mereka 2 kali meraih kemenangan, 2 kali hasil imbang, 1 kali kekalahan. Jika kita bandingkan head to head perjumpaan mereka, di mana mereka hanya 4 kali pertemuan sebelumnya. Di mana jika kita lihat pertemuan terakhir mereka, Swiss ini sebagai tuan rumah menjamu Lithuania, di mana Swiss ini keluar sebagai pemenang 1-0 atas kemenangan Swiss. Jika kita bandingkan 4 laga pertemuan mereka, di mana 4 laga berturut-turut dimenangkan oleh Swiss ini, Lithuania tidak pernah meraih kemenangan di 4 laga penjumpaannya dengan Lithuania ini. Setelah kita melihat perform dari kedua negara ini, dapat kita prediksi untuk laga ini kita lebih menjagokan Swiss. Mungkin saja Swiss akan keluar sebagai pemenang di laga nanti malam. Jika kita prediksi skornya, mungkin saja Swiss menang tipis 1-0 atas kemenangan Swiss ini. Sedangkan jika kita lihat dari nilai handicapnya, di mana Swiss ini lebih mepur 2 bola.
Jadi untuk laga ini saya lebih menyarankan kawan-kawan pemburu Max Parlay lebih menahan 2 bola dengan memegang Lituania sebagai win kita. Itu dia buruan kita di tanggal 12 sampai 13 Oktober ini kawan-kawan. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah buruan semata. Terkadang bisa benar, terkadang bisa salah. Jadi kawan-kawan ambil yang sehati saja menurut feeling masing-masing. Oke, saya dari pemburu Mix Parlay mengakhiri pemburuan kita hari ini. Salam dari pemburu Mix Parlay, salam Mix Parlay.